Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari ini pekerjaan mereka tidaklah terlalu banyak, sehingga mereka bisa santai. Sesekali Tama turun ke ruangan bawah bergabung dengan rekan-rekannya yang lain. Namun berbeda dengan Nabila yang sejak pagi hingga sore hari tetap berada di atas. Ia bisa lebih bebas dan santai di ruangan itu. Nabila merasa sangat lelah karena perjalanan kemarin, makanya sesekali Nabila merebahkan tubuhnya di sofa. Untunglah hari ini tidak terlalu banyak pekerjaan, jadi aku bisa santai. Saat Tama turun ke lantai bawah, Nabila memejamkan matanya hingga ia benar-benar tertidur. Karena sudah jam 5 sore dan itu adalah jam pulang mereka, Tama kembali naik ke ruangan atas, niatnya untuk mengajak Nabila pulang. Ternyata malah tidur. Tama mendekat ke Nabila, duduk di sampingnya, mulai menatap wajah cantiknya. Ia membelai pipi kanan Nabila dengan tangan kanannya. "Sayang, bangun, ayo kita pulang." Tapi Nabila tak kunjung bangun. Tama tetap berada di ruang tersebut menemani Nabila yang masih tertidur. Ia memainkan ponselnya sambil sesekali melirik ke Nabila yang masih tertidur lelap. Tanpa terasa sudah setengah jam lebih ia menunggu dan rekan-rekannya yang lain sudah pada pulang. Bahkan Aldi, si OB juga sudah pamit pulang sejak tadi. Sekarang hanya tinggal mereka berdua di kantor itu. "Nabila sayang, ayo bangun, kita pulang." Ini pingsan atau tidur sih? Tama mendekati wajahnya dengan wajah Nabila. Kemudian cup, mengecup sekali bibir Nabila, tidak membuat Nabila membuka mata. Kemudian mengecup lagi dan bibirnya mulai bermain di sana. Karena merasa ada sesuatu di wajahnya, hembusan nafas Tama membuat Nabila membuka matanya. Ia terbangun dan tentu saja terkejut dengan perlakuan Tama. Tapi kali ini ia membalas ciuman itu dengan sangat lembut. Cukup lama mereka melakukan itu. Bahkan Nabila mulai melingkarkan kedua tangannya di leher Tama. Akhirnya Nabila tersadar dan melepasnya. "Udah, ayo kita pulang." Nabila bangun dan duduk merapikan rambutnya. "Kok udahan?" Tama menertawakannya. Nabila tidak peduli. Ia mengambil cermin kecil dari dalam tasnya, kemudian bercermin melihat bagaimana keadaan wajahnya, terutama bibirnya yang habis dicium oleh kekasihnya itu. "Makasih ya," ucap Tama. "Untuk apa?" "Karena sudah membalasnya," jawab Tama. Nabila tertunduk malu. Seketika wajahnya memerah. "Aku hilaf," jawab Nabila ketus. "Gak apa-apa, sekarang kamu hilaf. Semoga hilafnya sering-sering ya." Mengacak-acak rambut Nabila, padahal baru saja ia rapikan. "Itu memang maunya kamu, dasar laki-laki, selalu saja memanfaatkan keadaan." Mengambil tasnya, kemudian melangkah keluar. "Aku hanya mencoba membangunkanmu dengan cara itu," jelasnya. "Kenapa kamu gak pulang duluan?" "Mana mungkin aku ninggalin kamu sendiri di sini. Aku udah biasa, bahkan menginap di sini sendirian kalau kerjaan lagi numpuk juga pernah." Mereka jalan beriringan, mulai menuruni tangga. "Sayang, aku antar kamu pulang ya, jangan khawatir. Mereka udah pada pulang kok, tinggal kita berdua." "Oke, ayo." Sepanjang perjalanan, Nabila hanya diam. Sebenarnya ia sangat malu karena terbawa suasana. Ia jadi membalas ciuman Tama, bahkan dengan sangat mesra. "Ini aku antar kemana?" tanya Tama. "Ya ke rumah lah." "Sayang, aku kan belum tahu alamat rumahmu yang baru, tapi aku ingat saat kamu berjalan kaki dari swalayan. Apa di daerah itu rumah barumu?" tanya Tama. "Iya, benar." Tama langsung melajukan mobilnya ke arah rumah Nabila. Sekitar 20 menit kemudian mereka hampir tiba.
masuk ke komplek perumahan itu ya, Tam? Tama mengangguk mengerti dan mengikuti arahan Nabila. Stop di sini, ucap Nabila. Kemudian Tama menghentikan mobilnya. Kamu pasti heran kan, rumahku yang dulu berbanding terbalik dengan yang sekarang. Ya beginilah keadaanku dan keluargaku sekarang. Jelas Nabila lagi, padahal Tama tidak bertanya apa-apa. Aku turun ya? Oh iya, kirimkan alamat rumah kamu ya. Besok sore aku jemput kamu, jawab Tama. Baiklah, sampai ketemu besok. Kemudian Nabila melambaikan tangannya pada Tama dan mulai memasuki pagar rumahnya yang sederhana. Setelah memastikan Nabila sudah masuk ke rumahnya, Tama melajukan mobilnya, memutar balik dan keluar dari komplek perumahan tersebut. Apa-apanya bangkrut? Kok bisa keadaannya sekarang seperti itu? Pantas dia bekerja keras demi keluarganya. Tama sama sekali tidak mengetahui tentang papa Nabila yang sudah punya keluarga lain dan meninggalkan Nabila. Yang Tama ingat dulu, Nabila sama seperti dirinya, anak orang berada dan serba berkecukupan. Keesokan harinya, Nabila bingung harus mulai dari mana mengatakan pada mamanya bahwa ia sudah memulai suatu hubungan kembali dengan seorang pria. Pagi itu adalah hari libur, tapi Nabila bangun lebih awal, tak seperti hari libur biasanya. Nabila keluar dari kamarnya dan mencari-cari mamanya dan ternyata berada di dapur sedang meracik bumbu untuk memasak hari ini. Mah, panggilnya, kemudian menghampiri mamanya ke dapur. Jawab mamanya. Mbak, tumben hari libur bangunnya cepet. Kebetulan nih, bantuin aku jemurin pakaian dong, ucap Naila sambil berjalan ke belakang. Aduh Nay, kamu aja deh, Mbak ada urusan nih sama mama. Urusan apa kamu pagi-pagi begini sama mama? Mah, Nabila mau belajar masak dong, ucapnya sambil memperhatikan mamanya yang sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Nggak salah dengar nih, Naila terus saja menyambung pembicaraan antara Nabila dan mamanya, tapi Nabila tak menghiraukan. Tumben, ada apa gerangan? Mengerutkan dahi. Oh enggak mah, maksud Nabila tuh gini, mama kan semakin tua, kan gak mungkin mama yang terus-terusan masak buat Nabila dan Naila. Nabila mencari-cari alasan mengapa dirinya ingin belajar masak. Cie yang mau nikah, Naila. Naila, kamu bisa diem gak sih? Nabila mulai emosi. Kalau hanya itu alasan kamu, sepertinya nggak tepat. Selagi mama masih sehat, mama akan selalu menyiapkan sesuatu yang enak buat kalian. Lagian, memasak kan memang hobi mama. Begitu ya, Mah. Ya udah deh, Nabila menyerah. Mah, panggilnya lagi dengan suara yang pelan. Iya, apalagi, Nak? Sebenarnya Nabila mulai menjalin hubungan lagi dengan seseorang. Ucapnya hati-hati agar tak didengar oleh Naila. Mamanya tersenyum. Siapa laki-laki itu, Nak, yang bisa meluluhkan hatimu? Nabila rasa mama sudah pernah ketemu dengan dia, tapi Nabila nggak yakin mama masih ingat. Masa sih? Siapa ya? Mamanya penasaran. Nanti malam dia kesini Mah, dia menjemput Nabila untuk makan malam di rumahnya dan bertemu orang tuanya. Bertemu orang tuanya? Secepat itu Nak? Iya, Nabila juga nggak ngerti Mah, kenapa orang tuanya ingin bertemu dengan Nabila. Sudah berapa lama hubungan kalian? Baru seminggu, Mah. Makanya Nabila bingung kenapa secepat ini. Nabila mengangkat bahunya. Ya udah, nggak masalah. Mungkin dia mau hubungan yang lebih serius sama kamu. Masa sih, Mah? Bisa aja kan? Yang penting sekarang jalani aja dulu. Iya, Mah. Sore hari, Nabila mulai bersiap-siap. Ia memilih pakaian yang cocok untuk ia kenakan.
Jangan sampai salah pilih, kesan pertama itu menentukan, ucapnya. Ceklek, pintu kamar Nabila terbuka. Nabila menoleh. Mah, yang ini bagus nggak? Nabila meminta saran pada mamanya dan menempelkan sebuah dress selutut di badannya. Terlalu terbuka. Kalau yang ini bagus, kamu terlihat anggun. Tiba-tiba Naila nyelonong masuk. Mbak, mau kemana sih? Kok pilih-pilih baju? Mbak, malam ini temenin aku nyari buku ya. Gak bisa, Nay, aku ada janji, ucap Nabila. Mbakmu mau kondangan, kamu ajak Sarah aja, sahut mamanya. Ah, mama, ini kan malam minggu, Sarah pasti pergi sama pacarnya lah. Naila merebahkan tubuhnya di ranjang Nabila. Makanya kamu cari pacar sana. Awas jangan ditimpa ini baju mbak, ntar kusut. Ih, Naila. Sambil menarik tangan Naila agar bangkit dari ranjangnya. Mbak, jangan risaukan aku jomblo nggak apa-apa, masih 20 tahun. Lah mbak, weh. Kemudian pergi dari kamar Nabila. Mamanya hanya menggeleng melihat tingkah kedua putrinya yang jarang akur. Ya udah, kamu siap-siap mandi sana. Iya, Mah. Di rumah Tama. Jam berapa kamu jemput Nabila? Tanya Bu Irin, mamanya Tama. Jam 7, Mah, jawabnya. Papa benar-benar penasaran seperti apa keponakannya si John itu. Kalau Mama penasaran seperti apa wanita yang bisa meluluhkan hatimu, Nak. Mama dan Papa bisa nilai sendiri nanti, ucapnya sambil tersenyum.